Hai, jumpa kembali di kelas biologi bersama dengan Bu Elia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Hari ini kita akan kembali belajar biologi. Materi yang kita bahas adalah tentang enzim. Apa saja yang akan kita bahas tentang enzim? Yang pertama mengenai pengertian enzim, komponen penyusun enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, penghambat kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Silakan disimak. Yang pertama, kita akan bahas pengertian enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang bersifat biokatalisator, yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Komponen penyusun enzim terdiri atas yang pertama yaitu apoenzim, yaitu komponen protein. Apoenzim memiliki sisi aktif dan sisi alosterik. Komponen yang kedua yaitu gugus prostetik, terdiri dari kofaktor dan koenzim. Kita akan bahas komponen apoenzim atau komponen protein pada enzim. Pada apoenzim terdapat sisi aktif, yaitu sisi yang berikatan dengan substrat. Lalu yang kedua, terdapat sisi alosterik, yaitu adalah sisi yang berikatan dengan kofaktor. Komponen gugus prostetik pada enzim terdiri atas satu koenzim, yaitu senyawa organik yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Dua kofaktor, yaitu senyawa anorganik yang berikatan kovalen dengan enzim. Sifat-sifat enzim. Satu, tidak tahan panas. Suhu yang panas akan mengubah struktur dan bentuk sisi aktif enzim. Enzim bekerja secara spesifik. Satu enzim hanya untuk satu substrat dan dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak ikut bereaksi. Sifat selanjutnya pada enzim yaitu diperlukan dalam jumlah yang sedikit, bekerja bolak-balik karena enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan dapat menyusun senyawa itu kembali, serta berfungsi sebagai katalis yang mempercepat suatu reaksi kimia. Cara kerja enzim dijelaskan dalam dua teori. Yang pertama yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key. Yang kedua, teori kecocokan terinduksi atau induksi fit. Teori yang pertama yaitu teori gembok dan kunci. Teori ini menyatakan bahwa enzim dimisalkan sebagai gembok dan substrat dimisalkan sebagai kunci. Pada gambar dapat dilihat bahwa bentuk substrat sama dengan bentuk sisi aktif pada enzim. Teori kecocokan terinduksi, mekanismenya kofaktor akan berikatan dengan sisi alosterik sehingga menyebabkan perubahan pada sisi aktif enzim mengikuti bentuk substrat yang akan menempel pada sisi aktif tersebut. Penghambat kerja enzim atau inhibitor. Satu, inhibitor irreversible, yaitu inhibitor yang berikatan secara kovalen dengan sisi aktif enzim sehingga tidak dapat terlepas. Kedua, inhibitor reversible, inhibitor yang berikatan lemah dengan enzim sehingga bila terlepas enzim dapat aktif kembali. Inhibitor reversible ada dua jenis. Satu, irreversible kompetitif, inhibitor yang bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Dua, reversible non-kompetitif, inhibitor yang tidak menempati sisi aktif enzim tapi menyebabkan perubahan bentuk sisi aktif. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Satu, suhu. Kisaran suhu optimal enzim 35-49 derajat Celcius. Yang kedua yaitu derajat keasaman. pH optimal enzim 6-8 serta konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat reaksi berlangsung. Faktor yang keempat yaitu konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat, maka reaksi berjalan semakin lambat. 5, aktivator, yaitu molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Dan yang keenam, inhibitor, merupakan zat penghambat kerja enzim.
Demikianlah paparan materi tentang enzim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.